Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di kuliah pengantar Teknologi Informasi IF 105 di Departemen Informatika Institut Teknologi Harapan Bangsa. Bersama saya, Firhat Hidayat, salah satu dosen di Departemen Informatika. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas intro dari teknologi informasi. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu rencana perkuliahan dan aturan pada mata kuliah ini. Untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi ini, atau ke depan kita sebut PTI, ada 14 sesi pertemuan, termasuk 2 kuis, UTS dan UAS. Untuk evaluasi dan penilaiannya sendiri adalah 20% kuis, 25% tugas, 25% UTS, dan 30% UAS. Untuk yang belum mengetahui, di THB ada minimum kehadiran untuk kuliah. Ini akan berpengaruh terhadap syarat mengikuti UAS. Nah, namun tiap mata kuliah biasanya berbeda, minimum 80% kehadiran. Jadi, harap diperhatikan. Kemudian untuk toleransi keterlambatan, saya kasih 5 menit. Jadi mohon maaf bila yang lebih dari 5 menit saya izinkan masuk, tapi tidak diperbolehkan untuk melakukan absensi. Kemudian untuk referensi utama, saya menggunakan 5 buku referensi utama yang bisa kalian coba baca. Namun silahkan jika ada referensi lain yang sekiranya relevan, sangat diperbolehkan. Untuk mata kuliah ini bersifat umum, jadi mungkin kalian bisa menemukan beberapa dengan mudah. Oke, sebelum memulai ke agenda perkuliahan, diharapkan catatan dipersiapkan untuk mencatat hal-hal penting atau pertanyaan yang bisa kita diskusikan nanti di sesi diskusi. Jika sudah siap, kita lanjut ke agenda perkuliahan kita. Untuk sesi pertama ini, agenda perkuliahan kita adalah yang pertama membahas definisi teknologi informasi, kemudian pengelompokan teknologi informasi, dan yang terakhir penerapan teknologi informasi itu sendiri. Ini merupakan pengetahuan dasar yang mungkin sebelumnya kalian pernah ketahui. Jadi bagi yang pernah tahu, harapannya adalah untuk mempertegas pemahaman kalian. Dan bagi yang baru mendengar, nanti ada istilah-istilah yang baru, itu diharapkan menjadi ilmu dasar di jurusan Prodi Informatika ini. Nah, untuk agenda pertama kita bahas tentang definisi teknologi informasi. Biasanya banyak sekali statement yang bermunculan ketika membahas teknologi informasi. Salah satu yang sering banyak muncul itu katanya teknologi informasi ini sangat identik dengan komputer. Nah, kalau begitu berarti smartphone sendiri apakah teknologi informasi? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita coba lihat beberapa pendapat para sumber. Yang pertama, Hug and Kin. Jadi katanya teknologi informasi itu adalah seperangkat alat yang membantu pekerjaan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Kemudian yang lainnya, TI itu tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, tetapi juga teknologi komunikasi untuk mengirim informasi. Kemudian menurut William dan Sawyer, teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan atau video. Oke, dari pernyataan-pernyataan yang tadi, mungkin udah mulai terlihat gambaran teknologi informasi itu seperti apa.
Jadi kalau misalkan kita lihat teknologi informasi sendiri itu dapat terdiri dari teknologi komputer yang pertama, kemudian teknologi komunikasi. Nah, yang teknologi komputer sendiri adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer termasuk peralatan yang terhubung dengan komputer seperti printer, finger scanner, dan seterusnya. Kemudian komputer sendiri dapat dikontrol oleh program. Program adalah deretan perintah instruksi yang dibuat untuk tujuan pembuatnya. Simpelnya adalah semua perkembangan kecanggihan elemen atau part yang ada pada komputer adalah termasuk teknologi komputer. Mari coba kita lihat ilustrasi berikut. Teknologi komputer sendiri sebenarnya tujuan dasarnya adalah mengolah data menjadi informasi melalui program yang ada pada komputer. Contoh, jadi dulu pada awal kemunculan komputer, komputer digunakan sebagai alat hitung untuk perhitungan yang kompleks. Dan itu merupakan sebuah proses pengolahan angka. Jadi awalnya angka mentah, terus kita mau coba hitung, diproses sama komputer, kemudian baru keluar hasil. Jadi sesuai dengan ilustrasi yang kalian lihat. Nah, dari pemahaman-pemahaman tadi, kemudian muncul apa sih teknologi itu sendiri gitu. Jadi katanya teknologi itu adalah ilmu yang berkaitan dengan sains atau seni dengan pengaplikasian pengetahuan saintifik ke praktis. Aplikasi praktis dari sains dalam industri atau bisnis ini contohnya misalkan alat hitung, telegraf, atau mungkin sekarang smartphone, komputer, dan yang lainnya. Nah, dari contoh-contoh tersebut, kita bisa lihat teknologi itu tidak selalu komputer atau hal yang berhubungan dengan elektronik. Jadi dulu pensil atau ballpoint yang kalian gunakan pada awal kemunculannya itu dapat juga dikatakan teknologi. Namun karena di zaman sekarang mungkin yang serba digital, seakan teknologi itu pasti berhubungan dengan komputer. Nah, dari pernyataan yang tadi juga kita sempat mendengar ada kata-kata mengolah data menjadi informasi. Nah, apa sih maksudnya? Jadi kalau menurut William dan Sawyer, kalau bahasa Indonesianya, data itu katanya segala hal yang terdiri dari fakta mentah dan atau gambar yang akan diproses menjadi informasi. Jadi akan diproses. Sedangkan informasi sendiri itu adalah data yang telah dimanipulasi dan diproses sehingga bermanfaat dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kalau masih bingung, kita coba lihat ilustrasi berikut. Nah, ini ada data Firhat, kemudian 117008, kemudian huruf M. Nah, sebelum diolah kita mungkin meraba-raba nih, maksudnya apa sih gitu. Mungkin ada yang bingung, mungkin ada yang tidak yakin, mungkin maksudnya apa gitu. Kemudian setelah diproses, baru terlihat dan data itu menjadi nama Firhat, NIP 117008, ukuran bajunya M. Nah, bisa terlihat kan, jadi ternyata Firhat itu nama, 117 itu NIP, dan M itu ukuran baju. Kebayang nggak jadinya? Nah, kalau misalkan masih bingung tentang konsep data dan informasi, silakan catat, kita diskusikan di sesi Zoom nanti. Kalau sudah oke, kita lanjut. Tadi ada teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Nah, teknologi komunikasi sendiri adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, seperti radio, televisi, telepon, mungkin biar lebih terbayang, untuk saat ini mungkin contohnya kayak Line, WhatsApp, itu bisa dibilang salah satu perkembangan teknologi komunikasi.
Oke, Oke, agenda kita yang kedua, kita bahas pengelompokan dan klasifikasi teknologi. Jadi setelah kita bahas teknologi informasi itu apa, mulai kebayang mungkin ya ternyata si teknologi informasi ini juga ada pengelompokannya dan klasifikasinya. Jadi yang pertama, pengelompokan teknologi informasi. Jadi maksudnya adalah teknologi informasi itu ada sub eh, kelompok-kelompoknya. Contohnya teknologi input, teknologi pemrosesan, teknologi keluaran, dan teknologi perangkat lunak. Contoh, misalkan teknologi input itu segala hal uh, yang dipakai untuk memasukkan data ke komputer. Contohnya keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Itu kan teknologi tersendiri ya. Jadi mouse juga teknologinya perkembangan sendiri. Keyboard juga sama gitu. Nah, kemudian teknologi pemrosesan. Contohnya kalau dalam teknologi komputer adalah prosesor. Nah, biasanya ini gamer-gamer nih, biasanya yang tahu pentingnya sebuah teknologi prosesor pada komputer. Jadi yang terkenal saat ini mungkin masih prosesor Intel dan AMD yang masing-masing sampai saat ini juga masih mengeluarkan seri-seri terbarunya. Kemudian selanjutnya ada teknologi penyimpanan. Ini terbagi dua, ya penyimpanan internal dan penyimpanan eksternal. Untuk internal atau kadang disebut main memory, contohnya adalah RAM dan ROM. Ini sifatnya sementara, jadi dipakai sementara terus dibuang segala macam. Nah, untuk eksternal ada yang menyebutnya juga penyimpanan sekunder, contohnya hard disk yang kalian gunakan. Ini bersifatnya tetap, maksudnya tetap tuh ketika kita disimpan, ya datanya dalam waktu lama pasti tersimpan di penyimpanan. Selanjutnya keluaran atau output. Jadi teknologi keluaran biasanya berhubungan dengan segala alat yang berfungsi menyajikan informasi hasil dari pengolahan komputer atau sistem. Contohnya layar monitor kalian nih. Sekarang kalian menggunakan teknologi inputan kayak keyboard, kalian ngetik, terus diproses sama program seperti Microsoft Word, nanti tampil di uh, monitor kalian. Seperti itu. Jadi next-nya teknologi perangkat lunak. Contohnya software yang sering kalian gunakan, kayak tadi Microsoft Word, Photoshop, atau jenis lainnya seperti sistem operasi pada komputer atau smartphone yang kalian pakai itu juga merupakan teknologi perangkat lunak. Oke, selanjutnya klasifikasi sistem teknologi informasi. Jadi yang pertama menurut fungsi sistemnya sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu embedded IT system, dedicated IT system, dan general purpose system. Embedded IT system ini sendiri adalah sistem yang melekat pada produk lain, jadi dia nggak bisa berjalan sendiri gitu. Kemudian dedicated IT system itu biasanya sistem yang dirancang khusus untuk tugas yang khusus gitu. Uh, Misalkan ada beberapa alat yang diciptakan misalkan untuk mengukur panas misalkan atau mengukur suhu dan lain sebagainya lah. Nah, beda dengan general purpose system. Biasanya ini untuk aktivitas umum. Nah, kemudian klasifikasi menurut ukuran. Nah, ini juga menarik. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang, kalau kalian mungkin belum enggak merasakan juga, kalian merasa komputer ini yang sekarang beredar udah segede gini. Padahal dulu itu komputer itu bisa satu ruangan kelas gitu. Nanti kalau misalnya kalian penasaran, coba kalian cari dengan kata kunci superkomputer, mainframe, mini komputer, workstation, dan mikrokomputer. Coba kalian lihat perbedaannya. Selanjutnya, komponen utama pada sistem teknologi informasi. Yang pertama adalah hardware, software, kemudian brainware. Hardware sendiri itu biasanya perangkat yang secara wujud dapat terlihat lah, seperti monitor, CPU, dan sebagainya. Nah, sedangkan software itu biasanya program atau sistem operasi, dan brainware ini orangnya atau end user yang secara langsung berinteraksi dengan hardware.
Itu adalah 3 komponen utama sistem teknologi informasi. Oke, selanjutnya penerapan teknologi informasi. Nah, seiring perkembangan zaman, jadi teknologi informasi juga udah diterapkan di berbagai bidang. Yang pertama pendidikan, contohnya mungkin kalian tahu e-learning atau aplikasi pendidikan yang populer lah sekarang. Untuk di kesehatan, misalkan ada USG untuk bayi 4D, kemudian ada aplikasi kesehatan dan sebagainya. Untuk perbankan, mungkin kalian mengenal ATM, e-banking, internet banking, dan lain sebagainya. Terus untuk bisnis, bagi yang suka belanja, itu ada e-commerce, ada marketplace, dan lain sebagainya. Nah, untuk perusahaan ada yang disebut ERP atau Enterprise Resource Planning. Biasanya ini sistem yang menggabungkan beberapa departemen menjadi terpusat gitu. Jadi untuk perusahaan skala besar lah. Nah, ini selanjutnya adalah militer, contohnya pendeteksi pesawat, pendeteksi rudal, dan lain sebagainya. Kemudian untuk industri, ada mesin-mesin industri kayak robot di pabrik dan lain sebagainya. Nah, untuk fisika, ada pendeteksi radiasi elektromagnetik, dan ada mungkin kalian bisa cari contoh yang lainnya juga. Tidak hanya bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, tapi mungkin di hampir semua bidang itu udah diimplementasikan. Nah, untuk materi pertemuan pertama uh, cukup sampai di sini. Next kita langsung masuk ke Zoom session untuk diskusi ya. Nah, namun jika ada hal yang misalkan masih pengen didiskusikan lebih lanjut, kalian bisa menghubungi saya di kontak berikut. Mudah-mudahan kalau misalkan ada waktu, saya bisa berdiskusi dan menjawab pertanyaan kalian. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi diskusi di Zoom. Oke, sampai jumpa di Zoom discussion.